Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Melanjutkan kajian usul tsalatsa dan kita masuk pada perkataan pengarang. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah wa a'zamu ma naha anhu syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ah wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. I'lam, ketahuilah, arsyadaka semoga dirimu mendapatkan petunjuk Allahu dari Allah li ta'atihi untuk senantiasa mentaatinya. Annal hanifiyata, sesungguhnya kalimat hanifiyah, millata Ibrahim, dia adalah agama Ibrahim. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, dan agama Ibrahim itu an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, wahdahu, hanya semata-mata dia saja, mukhlishan, dengan mengikhlaskan lahu padanya ad-dina, ketaatan. Wa bidzalika, karena itu, amarallahu, Allah perintahkan, jami'a an-nasi, semua manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan mereka untuk itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali, liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Wa makna ya'budun, dan makna agar mereka beribadah kepadaku, artinya yuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Wa a'zamu ma amara Allah bihi, wa a'zamu, dan yang paling besar, ma apa-apa, amara, yang diperintahkan Allah bihi, dengannya, adalah at-tauhidu, mentauhidkan Allah. Dan tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, ifradullah, mengesahkan Allah, bil ibadati, dengan cara beribadah hanya kepadanya. Wa a'zamu, dan yang paling besar, ma naha anhu, apa-apa yang dilarang Allah tentangnya, asyirku, adalah kesyirikan. Dan syirik, wahwa, dan dia, da'watu ghairihi, berdoa kepada selain Allah, ma'ahu, disertakan dengan berdoa kepada Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah azza wa jal, wa'budullaha, sembahlah Allah, wa la tusyriku, dan jangan menyekutukan bihi, dengan Allah, syai'an, sedikit pun. Surah An-Nisa ayat 36. Baik, ya. Di sini pengarang biasa sebelum beliau menjelaskan beberapa kalimat penting, maka karena kelembutannya beliau kepada kita sebagai pembaca dari kitabnya atau yang mempelajari kitabnya, mendapatkan doa dari beliau.
I'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ketahuilah semoga Allah memberikan hidayah kepadamu agar senantiasa mentaati Allah. Dan ini bentuk kelembutan Syekh pengarang kepada kita, senantiasa mendoakan agar kita istiqomah. Kemudian kata beliau, annal hanifiyah, sesungguhnya kalimat al-hanifiyah millata Ibrahim, dia adalah agama Ibrahim. Apa makna hanifiyah di sini? Makna hanifiyah di sini ada dua makna. Pertama, hanifiyah itu adalah agama yang dibawa Nabi SAW, agama Islam. Jadi agama Islam itu disebut hanifiyah. Dan makna yang kedua, maksud hanifiyah adalah al-iqbalu ala Allah bitauhid. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya ingin mentauhidkan Allah. Jadi makna yang pertama, makna umum, bahwa hanifiyah itu adalah agama Islam, agama yang dibawa Nabi SAW. Dan makna yang kedua, hanifiyah itu artinya kita menghadap Allah dengan membawa tauhid. Maka kelazimannya kita disuruh untuk meninggalkan kesyirikan. Itulah makna hanifiyah. Adapun kemudian di sini, kenapa hanifiyah? Yang dimaknai bahwa hanifiyah adalah Islam atau hanifiyah adalah agama yang membawa tauhid, millata Ibrahim dinisbatkan kepada agama Ibrahim karena mengikuti Al-Quran. Al-Quran mengatakan anittabi millata Ibrahim, ikutilah agama Ibrahim. Lalu kenapa kemudian agama tauhid ini dinisbatkan kepada agama Ibrahim? Makanya orang-orang jahiliyah apabila mereka masih berpegang dengan agama Ibrahim disebut hanif, karena mereka mentauhidkan Allah. Ada 3 perkara yang disebutkan para ulama kenapa kalimat hanifiyah dinisbatkan kepada agama Ibrahim. Pertama, karena memang Ibrahim dijadikan Allah menjadi imam. Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim itu dijadikan imam oleh Allah dan imam itu harus diikuti. Makanya kita mengikuti agama Ibrahim yang merupakan tauhid. Yang kedua, karena di antara seluruh para nabi dan rasul dari sejak Adam sampai rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling sempurna mewujudkan tauhid itu hanya Ibrahim. Sampai Ibrahim disebut Abu Tauhid, bapak daripada tauhid. Maka lihat kisah Ibrahim, sejak masa remaja, dewasa sampai tua itu bicara tauhid saja. Di masa remaja Ibrahim pernah menghancurkan patung-patung yang disembah kaumnya dalam istana. Kemudian setelah menghancurkan patung-patung dalam istana itu, kemudian meletakkan palunya di patung yang paling besar, sengaja tidak dihancurkan. Setelah kemudian sang raja tahu bahwa yang menghancurkan patung Ibrahim, maka Ibrahim dipanggil. Kemudian dikatakan, ya Ibrahim, engkau ya yang menghancurkan patung-patung itu ya? Kata Ibrahim, enggak, yang menghancurkan patung itu yang patung yang gede itu, karena palunya kan di situ. Kemudian mereka mengatakan, ya Ibrahim, engkau mengatakan yang sesungguhnya iya. Kalau kau tidak percaya, tanya patung yang paling besar. Maka orang-orang musyrik di zaman itu mengatakan, macam mana aku akan bertanya kepada patung itu sementara mereka tidak bisa bicara? Seolah-olah Ibrahim mengatakan, kalau sudah tahu patung itu mati, kenapa kalian sembah? Akhirnya Ibrahim pun harus dihukum bakar, dilempar kepada api, tapi Allah selamatkan. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu di masa remaja itu sudah menghancurkan patung. Kemudian di masa dewasa dia ingin membatalkan sesembahan kaumnya yang menyembah matahari, bulan dan bintang, dengan mengatakan ketika melihat bintang dia mengatakan jangan-jangan ini Tuhanku. Ketika bintang enggak ada dia mengatakan masa Tuhan muncul dan pergi. Dan begitu seterusnya. Dan
kalau kita melihat biografi Ibrahim itu semua bicara tentang tauhid. Lah karena Ibrahim itu adalah manusia yang paling sempurna menerapkan tauhid, makanya wajar kalau Al-Hanifiyah itu agama yang mengacu kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan itu dinisbatkan kepada agama Ibrahim, karena dia satu-satunya nabi yang menyempurnakan atau paling sempurna ketika menerapkan tauhid. Dan yang ketiga, wajar kalau Hanifiyah itu dinisbatkan kepada agama Ibrahim. Kenapa demikian? Karena nabi itu kan keturunan Ibrahim. Nabi itu jalurnya kalau mau diurut itu sampai kepada Ismail, dan Ismail itu putra Ibrahim. Maka sudah selayaknya cicit daripada Ibrahim meneruskan dakwah Ibrahim. Maka disebut Hanifiyah itu adalah millahnya, agamanya Ibrahim alaihi salam. Kemudian pengarang menyebutkan seperti apa Hanifiyah yang merupakan agama Ibrahim itu. Anta'budallaha, agar engkau beribadah kepada Allah wahdahu, semata-mata Allah saja yang disembah, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan semua ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid. Dan kalimat ibadah apabila diitlakkan dalam Quran maka semuanya memiliki makna tauhid. Kata Abdullah bin Abbas, kalau ada kalimat ibadah dalam Quran artinya tauhid. Jadi kalau ada perintah disuruh untuk beribadah kepada Allah, artinya disuruh mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini kata pengarang, wa bidzalika amarallahu, karena itu Allah perintahkan jami'an nas, seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka karenanya, karena tauhid. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalimat liya'budun memiliki dua makna. Artinya, pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memang menciptakan manusia itu karena untuk ibadah, untuk maksud tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah. Jadi kita, saya, antum atau siapapun, maksud kenapa kita diciptakan ya untuk beribadah, artinya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua maknanya, secara lazimnya ketika kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah atau untuk beribadah kepada Allah, maka secara otomatis kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dakwah semua para nabi. Jadi dakwah semua para nabi itu mendakwahkan tauhid sejak zaman Nuh. Kemudian Ibrahim, Musa, Isa, Syu'aib, Hud, dan semua para nabi termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang pertama kali didakwahkan kepada umatnya adalah sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala alias tauhid. Makanya Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, tugas mereka menyerukan kepada manusia sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah. Jadi semua dakwah para nabi itu mendakwahkan tauhid. Bahkan tujuan turunkan kitab-kitab langit, mulai daripada Suhuf, kemudian Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Quran. Tujuan diturunkan kitab-kitab langit ini dalam rangka mengajak manusia ke dalam tauhid. Bahkan kenapa sampai ada jihad dalam Islam itu, sampai perang gitu ya, sampai bunuh-bunuhan antara Islam dengan orang-orang musyrik kafir di zaman Nabi, dengan hampir 27 peperangan kurang lebih. Ya kadang menang kadang kalah, tapi kebanyakan perangan itu menang. Tapi tidak semua peperangan itu berhadap-hadapan menumpahkan darah. Ada yang damai dan begitu seterusnya. Tapi inti daripada disyariatkan jihad, kenapa sampai terjadi perang? Karena menegakkan tauhid. Ya, li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, maksudnya kalimatut tauhid. Maka disyariatkan jihad. Ya, jadi kalau ditanya kenapa kok Islam itu disyariatkan jihad?
Maka kita jawab bahwa disyariatkan jihad itu karena dalam rangka meninggikan kalimat Allah la ilaha illallah, itulah tauhid. Jadi tegaknya langit, tegaknya bumi, diciptakan manusia dan jin semua karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya illa liwahidun, kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Kemudian pengarang mengatakan wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid, dan yang paling agung dari perintah Allah adalah tauhid. Jadi perintah Allah itu kan banyak dalam Quran. Perintah Allah itu banyak disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ada perintah salat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, baca Quran, perintah salat malam, macam-macam perintah itu. Tapi yang paling agung dari semua perintah itu adalah tauhid, karena inilah barometer diterima dan tidaknya ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita salat tetapi kita kemudian meminta-minta di kuburan, percuma salatnya. Kita puasa tapi datang ke dukun, percuma puasanya. Kita haji tapi kita percaya dengan tangkal, percuma hajinya. Ibadah apapun menjadi percuma, tidak berpahala, tidak diganjar, tidak dibalas kalau dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena tujuan disyariatkan solat, puasa, zakat, baca Quran, zikir, solat dan yang semacamnya tidak lain dan bukan karena dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini pengarang mengatakan wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid, dan tauhid adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dengan semata-mata memberikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ibadah kita diberikan kepada Allah, berarti kita sedang mentauhidkan Allah. Tapi kalau ibadah itu diselewengkan kepada selain Allah, berarti kita sedang melakukan lawan daripada tauhid, kesyirikan. Karena ibadah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ketika kita solat, maka jangan solat kita diberikan kecuali kepada Allah. Ketika kita menyembelih binatang, baik kurban, akikah atau apa namanya, maka tidak boleh kita menyembelih kecuali karena Allah. Bahkan hidup dan mati kita juga diberikan kepada Allah. Makanya Allah mengatakan kul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku aku serahkan kepada Allah. Artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata pengarang wa a'zamu ma naha anhu asyirku, dan yang paling besar yang Allah larang dalam Quran dan sunnah Rasul adalah kesyirikan. Tidak ada dosa yang lebih besar melebihi syirik. Ya. Dosa itu banyak kan, berzinah dosa, mencuri dosa, membunuh dosa, merampok dosa, korupsi dosa, ghibah dosa, dusta dosa, semua dosa itu banyak. Tetapi dari semua dosa yang dilarang itu, yang paling besar syirik. Sebab dosa-dosa selain syirik itu masih dapat ampunan, tergantung kehendak Allah apakah diazab atau tidak. Tapi kalau dosa itu sampai ke level syirik, itu sudah tidak ada ampunan lagi. Kalau dia mati di atas kesyirikan dan syiriknya syirkul akbar, dipastikan masuk neraka dan tidak pernah keluar di neraka. Tapi dosa-dosa yang lainnya masih ada ampunan di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau masukkan ke neraka, dicuci kemudian dimasukkan ke surga. Kalau Allah mau enggak perlu masuk neraka, langsung masuk surga, kan begitu. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, tapi mengampuni dosa selain itu, maksudnya selain kesyirikan. Masih Allah berikan ampunan. Karena kalau orang melakukan syirik sampai syirik akbar di dunia saja sudah keluar dari Islam. Di dunia saja amalannya semua hapus, tidak ada yang tersisa. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan ya Muhammad, hancur lebur amalanmu. Dan kalau dia mati di atas kesyirikan, dia mati su'ul khatimah. Dan di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka dan tidak punya kesempatan masuk surga. Dan dia dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Makanya di sini pengarang mengatakan seagung-agungnya yang dilarang Allah adalah kesyirikan, karena itu sebesar-besarnya dosa, min akbaril kabair. Kemudian beliau contohkan
wa huwa da'watu ghairihi ma'a. Kesyirikan adalah ketika kita meminta kepada selain Allah dan disertakan Allah di situ. Jadi satu waktu kita meminta kepada Allah, di satu waktu meminta kepada selain Allah, seolah-olah Allah disekutukan dengan yang lainnya. Itulah kesyirikan. Atau dengan kata lain, kita memalingkan ibadah kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Jadi syirik itu memiliki makna, pertama menjadikan Allah tandingan, yang kedua menjadikan ibadah yang khusus bagi Allah diberikan kepada Allah. Itulah makna syirik. Apa makna syirik? Menjadikan Allah syarikat atau menjadikan ibadah yang khusus bagi Allah diberikan kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Ya, dan syirik ini ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Ada syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi sekecil-kecilnya syirik, sebesar-besarnya dosa besar. Karena dosa syirik kecil itu melebihi dosa zina, dosa membunuh, menggibah dan yang lainnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan firman-Nya, dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, wa'budullah, sembahlah Allah, artinya tauhidkan Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekutukan Allah dengan siapapun. An-Nisa 36. Dari sini kita tahu apa yang harus kita prioritaskan dalam perintah dan apa yang harus kita jauhi pertama kali dalam larangan. Yang diprioritaskan dalam perintah, laksanakan tauhid. Adapun yang harus kita jauhi dalam kehidupan kita adalah kesyirikan. Inilah penjelasan singkat yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Sampai di sini saja. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.